Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat hidayah. Karena hidayah ini juga Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk kita langkahkan menuju masjid yang penuh berkah ini, guna mempelajari bagian dari agama kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita adalah hidayah itu mahal. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang dan tidak juga bisa diberikan kepada setiap orang. Hidayah tidak bisa terwujud dengan angan-angan atau cita-cita. Hidayah terkadang tidak bisa menyapa, walaupun faktor-faktornya ada. Akan tapi itu, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, yang mana pamannya sudah memiliki faktor-faktor yang memungkinkan dia mendapat hidayah. Tapi ternyata hidayah itu tidak bisa menyapanya. Ketika di akhir hayatnya Nabi SAW mendatangi pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah ashhadu laka indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku bersaksi bagimu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya dia meninggal dunia di atas agama Abdul Muttalib. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah terbagi kepada dua makna. Yang pertama adalah hidayatul taufiq. Yang kedua adalah hidayatul irsyad.
Hidayah taufik adalah hidayah iman. Hidayah yang membuka hati. Dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mampu membuka hati seseorang sehingga dia mendapatkan taufik. Yang kedua adalah taufik, yang kedua adalah hidayah irsyad. Yani hidayah maknanya adalah bimbingan, arahan, keterangan. Dan itu dimiliki oleh manusia. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, yakni bimbingan, irsyad, itu juga hidayah. Adalah bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun antara hidayah yang pertama dengan hidayah yang kedua, dia ada hubungan. Seorang akan mendapatkan hidayah taufik. Salah satu di antara sebabnya adalah hidayatul irsyad. Nabi Nuh, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Tidak juga bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang kafir. Fadaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya di bawah kekuasaan hamba kami yang saleh. Apakah berkurang kedudukan Nabi Nuh dan Nabi Lut? Tidak. Jadi kalau seandainya ada ustadz kita misalkan, istrinya tidak sejalan dengan dia, atau anaknya tidak sejalan dengan dia, itu bukan merupakan kekurangan. Karena itu adalah hidayah. Hidayah yang akan memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, bagaimana seorang perempuan mendapatkan hidayah dan dia di bawah kekuasaan orang kafir. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berikan perumpamaan orang-orang beriman adalah istri Fir'aun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan besarnya kedudukan hidayah ini, maka tidak ada satu kaum pun kecuali ada yang memberikan petunjuk yang dinamakan dengan hadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ra'd ayat 7, "Innama anta mundhir wa likulli qaumin had." Hanya saja engkau itu ada pemberi peringatan. Dan bagi setiap kaum itu ada orang yang memberikan hidayah. Yani hidayah apa? Hidayatul irsyad. Dan hidayatul irsyad itu adalah jenjang untuk mendapatkan hidayatul taufiq. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ragukan bahwa hidayah itu merupakan satu target
yang selalu diusahakan oleh seorang muslim. Seiring dengan bertingkat atau bermacam-macam tipe orang untuk mencari hidayah itu. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang separuh-separuh. Di antara mereka ada yang betul-betul dengan sidqul azimah, betul-betul jujur dia untuk mencari hidayah. Kenapa? Itu yang harus carinya. Karena hidayah ini apabila telah dicapai oleh seseorang atau dia mendapatkan hidayah, maka dia akan terjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia terjauh dari api neraka. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya hidayah. Kita selalu meminta selama 17 kali minimal. Setiap hari dan malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah kepada kita. Dan memberikan hidayah bagi kita untuk selalu berada di atas hidayah. Inilah permohonan kita yang selalu, dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu amat penting. Akan tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai hidayah itu ada sebabnya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap pemberi hidayah atau yang bisa membimbing kepada hidayah untuk setiap kaum itu, agar kaumnya bisa mendapatkan hidayah melalui sebab-sebab untuk meraih hidayah. Apa saja sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah ini? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Mengesahkan dia dalam beribadah. Dan ini adalah sebab yang paling agung, yang paling besar, yang bisa menghantar kita kepada hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil iman, lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan petunjuk kepadanya, Allah inginkan dia dapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk Islam. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah berikan kepada dia pemahaman atau kemudahan untuk memahami agama. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk mendengar pengajian-pengajian, maka ini bertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan ini indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita.
Allah bukakan hati kita untuk Islam. Sebaliknya, wa may yurid an yudillah, siapa yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kesesatan kepadanya, maka Allah jadikan hatinya itu sempit, dadanya itu sempit, seakan-akan menyesak seperti orang naik ke atas langit. Semakin ke atas, semakin sesak nafasnya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang ketika disampaikan kepadanya kalimat-kalimat tauhid, disampaikan kepadanya kajian-kajian, kalau seandainya hatinya itu merasa risih, merasa sempit, merasa tidak senang, ketika itu terasa pada diri kita, waspada kita. Cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai orang-orang yang sesat. Segera kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci terbukanya hati untuk Islam adalah tauhid. Yaitu tauhid yang tidak dicampurkan sedikit pun dari bentuk kesyirikan. Inilah yang akan bisa mendatangkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan sedikit pun keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, ayat ini, membacakan ayat ini kepada para sahabat, sahabat merasa berat, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukan seperti apa yang kalian inginkan atau yang kalian pahami. Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yani makna dari zulm di sini adalah mencampur aduk iman dengan syirik. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dia akan mendapatkan aman, keamanan. Keamanan ini terbagi kepada dua. Jika seandainya dia memiliki keimanan yang sempurna, maka dia mendapatkan keamanan untuk tidak masuk dalam api neraka. Akan tapi kalau seandainya dia hanya memiliki mutlaqul iman, dasar iman, namun sebagian dari amalannya bercampur dengan sebagian dari maksiat, maka tetap dia mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Apa? Jaminan untuk tidak kekal di dalam api neraka. Maka kedua-duanya adalah keamanan. Yang pertama aman dari masuk dari api neraka, yang kedua adalah aman
dari kekal dalam api neraka. Ini bagi orang yang beriman yang tidak mencampurkan sedikit pun keimanannya dengan kesyirikan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka salah satu penyebab dia mendapatkan petunjuk itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tauhid merupakan sebab yang terbesar terbukanya hati kita untuk Islam, sebab yang terbesar kita mendapatkan hidayah, maka sebaliknya, maka syirik dan kesesatan merupakan sebab terbesar sempitnya hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, Ibnu Abbas mengomentari, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam ay yuwassi' qalbahu lit tauhid wal iman bihi." Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberi hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk Islam, dadanya untuk Islam. Ibn Abbas dia mengatakan Allah lapangkan hatinya untuk tauhid dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan. Ya. Akan dimudahkan untuk mempelajari tauhid. Senang dengan kajian-kajian tauhid. Senang dengan orang-orang yang menjalankan tauhid dan membela tauhid. Namun sebaliknya, jika seandainya risih dengan tauhid, ya, membenci orang-orang yang menegakkan tauhid, senang dengan perbuatan syirik, senang dengan maraknya syirik, ini adalah bertanda Allah Subhanahu wa taala sempitkan hatinya untuk Islam, pertanda Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan kepadanya. Yang kedua, yang bisa mendatangkan hidayah kepada kita adalah kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manarul huda was salah. Dia adalah manar, yakni memberikan cahaya, petunjuk dan kesalehan. Karena Al-Quran itu adalah hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan akan petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Maka Al-Quran adalah memberikan hidayah. Al-Quran adalah kitabul hidayah, kitab yang penuh hidayah di dalamnya. Maka bagaimana cara Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk kepada kita? Adalah dengan selalu membacanya.
mentadaburi maknanya, dan berusaha untuk menghafalnya. Orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, mengamalkan hukum-hukumnya, maka itu akan bisa menjaganya dari segala keburukan dan segala bentuk fitnah. Menjaganya dari segala bentuk syubhat dan syahwat. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti selama kita berpegang teguh dengan keduanya, selama itu kita selalu mendapatkan petunjuk. Kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an. Dalam surah Al-Imran ayat 101 juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang ya'tasim billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Bagaimana cara kita untuk mencari perlindungan kepada Allah? Adalah kembali kepada kitabnya, membaca Al-Quran. Setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan memiliki keutamaan. Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamu Rabbul Alamin, firman yang maha agung. Maka siapapun yang berinteraksi dengannya, apapun yang berinteraksi dengannya, mendapatkan keutamaan. Yang membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa? Jibril. Maka Jibril menjadi rasulnya para malaikat. Dia adalah Ruhul Amin. Ya, yang terpercaya. Dia adalah penghulu para malaikat. Kapan diturunkan? Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu adalah menjadi sebaik-baik malam. Lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang sama kita kerjakan selama 1000 bulan. yakni lebih dari 83 tahun. Diturunkan pada bulan apa? Diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang agung daripada bulan-bulan yang lain. Memiliki kelebihan dan diwajibkan kita berpuasa pada bulannya. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah penghulu para anak Adam, penghulu para nabi, para rasul, penghulu anak Adam. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik manusia.
Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, setiap yang berhubungan dengan Al-Quran, dia mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah kitabul hidayah, maka hendaklah kita membacanya. Dan setiap huruf yang kita baca adalah 10 kali lipat. Yang ketiga, sebab mendapatkan hidayah adalah doa. Dan ini juga salah satu sebab yang terpenting untuk mendapatkan hidayah. Doa merupakan senjata orang mukmin pada saat sempit. Dia adalah puncak yang besar yang bisa diberikan oleh seorang mukmin tanpa banyak usaha. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian itu adalah orang yang tersesat. Dhal artinya tidak mendapatkan petunjuk, tidak tahu jalan. Itu namanya dhal. Orang yang mendapat petunjuk namanya hadi atau muhtadi. Orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang mendapatkan keterangan dan keterangan itu dijalankannya. Maka inilah namanya orang yang petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap kalian itu adalah dhal, tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pastilah aku akan berikan petunjuk kepadamu. Maka berdasarkan hadis qudsi ini, kita dituntut untuk minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita ucapkan adalah di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta ditambah hidayah kita. Hidayah di atas hidayah. Diminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan kepada kita untuk di atas hidayah. Membantu kita untuk bisa teguh di atas hidayah ini. Maka hendaklah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah dan kesolehan pada diri kita. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwa hidayah itu milik Allah. Tak seorang pun yang mampu memberikan hidayah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim." Katakan, hanya milik Allah timur dan barat itu. Allah
memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan doa-doa untuk kita bisa mendapatkan hidayah sehingga diberikan kepada kita kesolehan, kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW mengajarkan di antara doa-doa hidayah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, qul Allahumma hadini wasaddidni. Rawahu Muslim. Katakan, wahai Ali, yakni dalam ucapan doanya, Allahumma hadini, ya Allah beri aku petunjuk, wasaddidni, dan berikan aku yang lurus, yang tepat. Kemudian juga perkataan Nabi SAW kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya wahdi bihi. Yani Nabi SAW mendoakan Muawiyah. Yani dia mengatakan, ya Allah jadikan dia orang yang bisa memberi petunjuk dan bisa menjadi orang bisa mendapatkan petunjuk dengannya. Wahdi bihi, dan berikanlah kepadanya petunjuk. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma hadini wa yassir hudali. Ya Allah beri aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Maka hendaklah selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk selalu dalam solat kita, dalam saat kita untuk disujud, karena itu adalah posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya. Nabi SAW selalu membacakan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa idza membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku dalam atas agamamu. Ini adalah permohonan ats-tsabat, kekokohan di atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, kita azan dulu, kemudian salat ya. Setelah itu kita sambung lagi, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan sebab-sebab hidayah sehingga kita bisa menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mengkokohkan hidayah di hati kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin-poin penyebab kita mendapatkan hidayah atau bertambahnya hidayah kita. Yang keempat adalah persahabatan dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang soleh. Pandai mencari teman-teman. Maka ini adalah merupakan salah satu penyebab dari mendapatkan hidayah. Entah berapa orang yang tadinya sesat dipertunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berteman dengan orang-orang lain. Dan sebaliknya, entah berapa orang-orang yang baik awalnya, namun karena pergaulan dengan orang-orang yang kurang baik, maka dia mengikuti orang-orang tersebut.
Maka Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berada pada agama teman setianya. Al-Khalil itu adalah tingkat pertemanan yang paling tinggi. Tidak hanya sebatas teman sekantor, ya, teman pernah sekali bertemu lalu dibilang ini udah berteman, tidak. Tapi maksud di sini adalah Khalil, yaitu bertingkat rasa kesetiaan dan pertemanan yang tinggi. Maka ini akan mempengaruhi agama temannya yang selalu berada bersama dia. Maka kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Adalah salah seorang di antaramu melihat siapa yang akan menjadi teman baiknya. Juga Nabi SAW memberikan perumpamaan al-jalis as-salih dengan jalis as-su'. Teman duduk tempat di mana kita bersamanya adalah orang soleh, diumpamakan dengan orang yang membawa minyak wangi. Ya, bagaimanapun juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Minimal kita mencium aroma yang baik. Sebaliknya, teman yang tidak baik pasti selalu memberikan yang buruk kepada kita. Minimal kita akan mencium aroma yang tidak baik. Ya. Dan Nabi SAW ya, menganjurkan kita untuk selalu memilih teman-teman yang baik. Maka teman yang baik merupakan menjaga hidayah yang ada pada kita dan malahan menumbuh suburkan. Dalam pertemanan, orang Arab dia mengatakan, "Anan mar'i la tas'al, sal an qarinihi, innal qarina bil qarini yaqtadi." Tentang seseorang jangan ditanya tentang orang itu. Dia tidak akan jujur mengatakan tentang dirinya. Tapi tanyalah siapa temannya. Karena teman itu akan mencontoh temannya. Mau tak mau akan berikan pengaruh. Maka teman yang jelek, teman yang buruk, teman yang pemikiran yang rusak akan membawa kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menghiasi kepada kita hal-hal yang jelek. Dan sebaliknya, teman-teman yang baik akan berusaha membawa kita kepada kebaikan. Akan berupaya dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka pertemanan yang buruk tidak akan mendatangkan kecuali adalah kerugian dan penyesalan. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 dan 2 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bagaimana penyesalan yang muncul belakangan hari. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia mengatakan pada hari di mana orang yang melakukan kezaliman, orang yang zalim, dia menggigit tangannya, bukan jari yang digigit, tapi tangannya yang digigit. Dia mengatakan, alangkah indahnya dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Kenapa dahulunya saya tidak kenapa dahulunya saya mengikuti si fulan atau menjadikan si fulan sebagai teman yang dia telah menyesatkanku. Ya, dan setan selalu bagi manusia itu adalah khadula, membiarkan dia menjadi tersesat. Maka ini pertemanan bisa mengakibatkan kita akan menjadi mengikuti pertemanan itu. Maka sebaik-baik teman adalah teman
yang selalu dia mengingatkan kita akan kebaikan. Ketika kita salah diingatkan, diluruskan, ya. Dan kawan-kawan yang mengikuti sunnah, itulah yang perlu kita jadikan sebagai teman. Kemudian yang kelima adalah menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis ulama. Karena majlis ulama dan majlis ilmu merupakan tempat-tempat sumber hidayah. Di dalam ilmu mereka, di dalam pengajaran mereka, bertambah keimanan kita. Dengan bertambah keimanan kita, bertambah hidayah yang ada pada diri kita. Kita melihat orang-orang yang soleh, ustaz kita yang baik, akan bertambah. Melihatnya aja, bertambah semangat kita di dalam beribadah terkadang. Ya, bersemangat untuk kita menuntut ilmu. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka, oleh karena itu, berupayalah kita menghadiri majlis ilmu. Dengan ilmu bertambah iman kita. Itulah orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illa alladhina amanu, kecuali orang beriman. Ulama menafsirkan orang beriman maksud di sini adalah orang-orang berilmu. Karena iman itu tidak akan datang kecuali dengan ilmu. Semakin kita berilmu, semakin bertambah iman kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Siapapun di antara kita yang saking mengetahui dengan sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya akan semakin tinggi. Kemudian wa amilus shalihat, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian saling mengingatkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, duduk dengan orang-orang yang baik, menghadiri majlis-majlis ilmu, itu akan menambah keimanan kita. Maka berupayalah kita untuk mendatangi majlis ilmu. Kita mulai agak malas, agak terasa kosong, hampa pada jiwa kita, datang majlis ilmu. Maka dengan kita hadir majlis ilmu, muncul semangat kita. Muncul semangat kita dalam beribadah, muncul semangat kita menambah ilmu, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, mensucikan hati kita dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Menjaga hati kita dari hal-hal syubhat dan syahwat. Karena syubhat dan syahwat ini bisa menjauhkan kita dari hidayah. Membersihkan diri kita dari syahwat dan syubhat, ya, ini akan menyebabkan diri kita akan mudah mendapatkan hidayah. Syubhat, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, syubhat ini apabila dia hinggap di hati, susah untuk dicabut. Dia akan mudah mengakar. Maka jangan kita dekati syubhat-syubhat. Ya, jangan kita mendengar syubhat. Para ulama dahulu apabila datang ahli bid'ah kepadanya ingin membacakan Al-Quran, dia enggak mau. Jangan bacakan Al-Quran. Kenapa? Takut dia dengan membacakan Al-Quran masuk syubhatnya. Ya. Dia beradalih dengan kebidahannya dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Maka ulama-ulama dahulu, ya, tidak mau dia mendengar dari ahli bid'ah. Karena khawatir adanya syubhat-syubhat yang masuk. Kalau kita kan kadang-kadang enggak. Oh, cobalah dengar ya. Dengar aja lah kajian. Mana tahu yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Gimana kita mau mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Kita belum punya filter.
Ya, filter kita mungkin besar, semuanya lolos semua. Ya, bagaimana kita akan bisa mengetahuinya? Maka oleh karena itu dari awal ulama mengingatkan, Muhammad bin Sirin dia mengingatkan dalam kitab Menuntut Ilmu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka perlu ada kehati-hatian kita agar tidak masuk syubhat. Syubhat jika dia sudah masuk dalam hati, kadang-kadang dia mengakar. Dan apabila dia mengakar, susah untuk ditariknya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajaba an taubati sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah tidak menerima taubatnya ahli bid'ah sampai dia meninggalkan taubatnya. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya maksudnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya, atau ahli bid'ah itu tidak bisa dia bertobat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena pada saat dia melaksanakan bid'ah itu, dia merasa tidak membuat maksiat. Malah dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka oleh karena itu dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Dia baru bisa mengetahui apa yang dia lakukannya itu adalah suatu yang keliru apabila dia sudah meninggalkan ya perbuatannya tersebut. Baru dia bisa melihat dan menimbang, oh iya ternyata inilah ya, saya dulu dalam keadaan kesesatan, jauh dari hidayah. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu melihat kalau Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari syubhat. Ya. Jangan kita mencemplungkan diri kita kepada syubhat-syubhat. Maka oleh karena itu juga mendengar kajian kita perlu hati-hati. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbanyak ketaatan adalah salah satu sarana untuk konsisten di atas agama. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitana ka qita'al lailil mudlimah. Bergegaslah melakukan ketaatan sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu datang bagaikan belahan malam yang gelap gulita. Yang mana gelap gulita itu kita tidak tahu. Ya, siapa lawan, siapa kawan. Kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ketika terjadinya fitnah itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yusbih ar-rajulu musliman, mu'minan, wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu li'arud minad dunya. Pagi hari dia mukmin, sore hari dia kafir. Sore hari dia mukmin, tahu-tahunya pagi hari dia sudah kafir. Yang dia menjual agamanya karena ingin mendapatkan ya kemegahan dunia. Itu adalah fitnah. Maka untuk agar kita bisa konsisten di atas hidayah, ya, maka hendaklah selalu kita yakni memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi SAW mengatakan, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, jagalah ibadah kepada Allah,
Jagalah kewajiban-kewajiban kepada Allah. Jauhi larang-larang Allah. Jika kita menjaga Allah, yahfazuk, Allah akan menjagamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua yang mendengarnya. Hidayah itu adalah mahal harganya. Maka oleh karena itu, sesuatu yang mahal hendaklah kita jaga dengan baik. Jangan kita kita remehkan, ya, seperti barang yang tidak punya hidayah, punya nilai. Tapi hidayah itu adalah sangat penting sekali. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk menambah hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, 7 poin yang kita sebutkan tadi adalah dalam rangka menambah hidayah di atas hidayah, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ya silakan kita pakai WA aja ya. Biar yang di belakang tidak perlu ngirim kertas ke meja panitia. Cukup dengan WA saja, ya, bisa untuk mengirimkan pertanyaan. Tapi ini sebuah pertanyaan, ya, bahwa pertanyaan tentang rumah tangga orang tuanya, di mana dia memiliki orang tua, ayahnya sudah berumur 70, ibunya berumur 65. Keduanya memiliki karakter tidak sabar, pemarah, lisan yang tajam. Jika beliau bertengkar, maka karena salah paham, maka muncullah amarah dari papa. Sering ungkapannya sudah tidak terkontrol, ya. Kemudian si penanya berusaha untuk menengahi secara hikmah, namun terkadang yang orang tua laki-lakinya tidak kunjung reda amarahnya terkadang. Terkadang sampai dia mengucapkan bahwasannya dia tidak cocok lagi dengan ibunya. Nah, ini bagaimana ini cara untuk menengahinya? Yang pertama perlu kita pahami bahwa orang tua itu siapapun di antara kita, mulai dari umur 50 itu sudah bilang syekh, ya, sudah berumur itu 50, 60, 70, memiliki karakter. Setiap orang yang tua punya karakter keras kepala, ya. Di samping itu juga dia memiliki karakter paibuati. Ini dua hal yang bertentangan. Di karehan paibuati, indah di karehan, ya, semakin mike-mike. Enak. Nah, apalagi antara suami istri. Ya, suami istri itu yang seharusnya umur-umur sekian itu adalah sebagai tempat untuk ngobrol, bercerita, gitu ya. Tapi subhanallah memang kita lihat ada tipenya ibu salah sedikit aja menjadi problem. Ya. Nah, maka di sini si anak harus bersabar untuk menengahinya. Ya, bersabar untuk menengahi. Sering memang si ibu harus bertahan, ya, untuk tidak membalas. Sebab kalau seandainya membalas akan terjadi pertengkaran yang kadang-kadang tidak berhenti-henti. Namun ungkapan bahwasanya saya tidak cocok lagi dengan dengan ibu, maka ini belum jatuh kepada talak, ya. Kecuali kalau dia niatkan untuk talak, itu bisa jatuh talak. Namun bagaimana cara memberikan pengertian kepada ayah? Wah, ini yang parah, ya, ini yang susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kemudahan bagi yang bertanya,
Sebab dalam masalah ini mungkin perlu ada orang ketiga yang disegani oleh si ayah untuk bisa menasihatinya. Sebab anak pun yang menasihati tidak juga bisa. Ya, karena dia melihat anaknya masih ingusan gitu loh, walaupun sudah punya anak. Ya, mungkin sudah punya cucu juga misalkan ya. Bagaimana cara kita untuk mengajak orang tua kita ikut ajaran manhaj salaf? Karena apa yang kita jalani ini bagi orang tua kita tidak sesuai dengan mereka pelajari. Ya, apa yang kita lakukan, kok agama kalian berkelebihan bana macam ni nak. Orang dulu tidak ada seperti kau lah. Baik. Hindari pertengkaran dengan orang tua. Hindari kritik kepada orang tua. Itu dulu. Berikan pelayanan kepada orang tua kita. Berikan perhatian yang tinggi. Kalau perlu uang bulannya ditambah. Ya, insyaAllah itu akan bisa tergugah. Perhatian kita, telepon kalau kita jauh, teleponnya dulu sekali sebulan, kini setiap hari telepon. Ya, bisa miss call lah, video call lah, gitu kan. Nampak perhatian kita kepada orang tua kita. Pasti orang tua kita tanya-tanya, kok ada apa je anak ambo kok berubahnya, gitu kan. Ya. Jadi perlu siasat kita dengan orang tua kita. Kemudian beransur-ansur. Kita misalkan kalau sholat kita seperti ini, ya. Pokoknya jangan nyalahin lah. Ya, kalau misalnya kau ada beriko. Itu akan mereka sudah berprinsip kita disalahkan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Wallahu a'lam. Afwan, ana mau bertanya, ana ikhwan yang baru mengenal manhaj salaf sebelum adanya COVID-19, ana sangat semangat dengan hal ibadah. Namun setelah terjadi COVID, karena pada saat COVID ditiadakan kajian offline dan ana pun sangat kurang dalam mengikuti kajian online. Ana sangat futur sekali dalam hal ibadah dan ana merasa hidayah yang Allah berikan seakan berkurang. Mohon nasihatnya Ustaz untuk menjemput kembali hidayah yang ada, yang ana rasakan berkurang. Pertama, bertanya ini saja sudah hidayah nih saya. Ya, bertanya dengan pertanyaan ini sudah merupakan hidayah. Allah sudah mengetuk hati kita untuk memperbaiki diri kita. Maka dengan 7 poin tadi, insyaAllah itu akan bertambah hidayah kita, bertambah keimanan kita. Ya, datangi majelis ilmu yang ada dimanapun, kita berusaha untuk mendatanginya. Kemudian kawan-kawan kita, ya, kita mulai berkomunikasi dengan kawan-kawan, berkumpul dengan kawan-kawan yang bisa menambah keimanan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam mempertahankan hidayah dalam rumah tangga, bagaimana cara mengingatkan seseorang yang ketika dapat hidayah pergi mengikuti kajian ilmu, lalu sesudah itu masih suka nonton film-film televisi? Kalau ini terjadi pada dalam satu keluarga, suami sudah ngaji tapi suka masih nonton, ya, menjelang tidur bisian di telinga, ya, bisian telinga dengan baik. Ayo kita berbaik, ayo kita cari yang memperbaiki kehidupan kita. Coba juga baca buku dakwah, ya, dakwah sudah ada terjemahnya. Kita akan melihat di situ bagaimana dampak maksiat. Ya, dampak maksiat ada yang syar'i, ada yang qadari. Ya. Nah, dampak maksiat terhadap mengurangi rezeki, mengurangi keberkahan di rumah, ya, dampaknya terhadap diri kita sendiri. Coba itu dibaca, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati orang yang sudah ngaji tadi sehingga dia betul-betul bisa memegang hidayah yang sudah dia dapatkan. Wallahu a'lam.
Bagaimana cara menasihati anggota keluarga yang susah menerima ajakan yang baik, padahal anak sudah berusaha untuk memberikan masukan yang anak pelajari sesuai sunnah. Disuruh ikut kajian, alasan banyak kegiatan dan yang dikerjakan. Mungkin kita perlu ketika kita berdakwah kita kepada keluarga kita perlu memilah-milah mana yang paling penting, mana yang di bawah dari itu. Hal yang penting inilah yang lebih dahulu kita perhatikan. Ya. Contoh misalkan tentang akidahnya. Ya. Apakah dia sudah mentauhidkan Allah atau belum? Atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, mendekat kepada syirik. Ini kita bersihkan. Kita coba untuk melihatnya. Kita lihat alhamdulillah dia tidak berbuat syirik. Ya, tapi dia malas misalkan. Nah, malas-malas dari coba lihat ke masjidnya bagaimana. Ya, ajak dia ke masjid. Karena ini adalah sumber dari kekuatan untuk bisa mengikuti yang lain. Ya, solat ke masjid ini salah satu kekuatan nih. Kalau seandainya ke solat ke masjid sudah malas-malas, ini yang lainnya akan mengikuti malas terus. Maka kita berupaya untuk mengajaknya. Mungkin boleh jadi dia belum mampu untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia sudah mulai rutin untuk solat ke masjid. Ini sudah menjadi bagus gitu. Kita tidak bisa merubah orang secara sekaligus untuk seperti kita, tapi bertahap juga. Maka kita lihat mana yang terpenting. Ya, solat bagi laki-laki, solat berjamaah ke masjid, ini adalah penting. Sebagian ulama mengatakan wajib. Maka ini yang kita jaga. Kalau kita lihat misalkan, ada orang yang solat berjamaah ke masjid, kemudian terlambat akhirnya enggak solat ke masjid. Itu biasanya menurun terus tuh. Ya, mulai dari solat terlambat ke masjid, kemudian tidak solat ke masjid, kemudian mulai solatnya sudah lalai, tidak tepat pada waktunya, atau tidak di awal waktu. Ya, kalau tidak solat ke masjid lagi, solat sunatnya sudah kurang. Ya, nah ini kalau kita lihat, ya, beransur-ansur dia semakin menjauh. Maka kita upayakan, ya, dekatkan dia dengan masjid untuk mengerjakan solat 5 waktu. Apakah dalam solat bolehkah kita berdoa dalam bahasa sendiri, tidak dalam bahasa Arab? Karena hajat kita yang berbeda-beda. Pertanyaan yang sama ini dahulu pada tahun 2010 saya menanyakan kepada Syekh Abdul Razak Al-Abbad ketika beliau datang yang kedua ke Indonesia. Saya tanyakan, Syekh sering datang pertanyaan kepada saya untuk bolehkah berdoa berbahasa Indonesia di waktu sujud. Kata Syekh, usahakan berbahasa Arab. Doakan doa-doa dari Al-Quran atau doa dalam hadis. Saya katakan, Syekh dia punya hajat yang tidak ada dalam ini. Dan dia tidak bisa berbahasa Arab. Kata Syekh, sudah berbahasa Indonesia. Lalu saya tanyakan lagi, ini dilafazkan atau dalam hati? Kata Syekh, dilafazkan. Karena membaca itu adalah kumat kamit, dilafalkan. Ya, maka bacaan kita hanya ada 2, dijaharkan, diketahui oleh orang lain, disirkan kita sendiri yang mendengar. Maka kita ucapkan, ya, dengan melafalkan dengan lidah kita. Wallahu a'lam. Dan itu diucapkan setelah kita membaca zikir solat. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Setelah itu baru kita bacakan doa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Teman itu udah dapat hidayah untuk tutup aurat, tapi karena pergaulannya sekarang dia jadi kembali kayak dahulu lagi. Seperti memakai khimarnya dililit ke leher dan enggak terlalu mentingin aurat. Nah, kita sebagai temannya bagaimana cara kita buat kasih tahu dan menasihatinya, Ustaz? Iya, nasihati semampu kita.
Ya, puji dia lagi dengan dia dahulunya sudah mendapatkan hidayah. Sudah bagus dulu, kok masa dulu sudah nomor 1, ranking 1, masa mau ranking 10 lagi. Ya bahasa kita gimana caranya ya. Kemudian kita kasih dia buku, ya buku yang berhubungan dengan menutup aurat. Boleh jadi ilmunya separuh-paruh dalam menutup aurat. Maka dengan ditambah ilmu kepada dia, pertama yang berhubungan dengan pentingnya menutup aurat, kemudian bagaimana kriteria menutup aurat, dengan dia berilmu, insyaallah mudah-mudahan tergugah. Ya, di samping itu kita juga doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman kita ini mendapatkan hidayah. Nabi SAW mengatakan, "Man da'a li sahibihi fi dhahril ghaibi, qala lahu malak, amin wa laka mithluhu." Siapa yang mendoakan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, maka malaikat mengatakan, "Amin, engkau juga dapatkan seperti itu." Ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Mudahkan bagi dia untuk menutup auratnya yang betul-betul sesuai dengan syar'i. Ya, Allah malaikat mengatakan amin walaka mithluh. Ya, kamu juga mendapatkan hal yang sama. Sekarang ana bekerja di suatu perusahaan nasional sebagai sales kanvas. Jalan bersama sopir, sedangkan sopir tidak sholat, Ustaz. Terkadang saya ikut tidak sholat, terkadang telat sholat, Ustaz. Ingin keluar dari pekerjaan di perusahaan ini, dilema. Istri mau melahirkan. Bagaimana saran dari Ustaz? Kalau kita sudah tahu ini menyebabkan iman kita berkurang, keluar. Ya, rezeki Allah sudah mengatur. Pada umur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, rezeki kita sudah dicatat. Ya, rezeki istri kita sudah dicatat. Tidak akan kurang. Maka oleh karena itu keluar dari situ. Keluar kita dari situ adalah bagian dari bentuk takwa kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Ya. Lalu kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita. Salah satu amal soleh itu adalah meninggalkan maksiat. Adalah amal soleh. Bukankah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, satunya apa? Dia berdoa karena meninggalkan maksiat. Ya, dia ingin menggauli anak pamannya. Kan itu maksiat. Berzina adalah maksiat. Dia tinggalkan ketika diingatkan, takutlah engkau kepada Allah. Sadar dia. Dia tinggalkan perbuatan itu sementara dia sudah seperti suami atas suami istri. Ya, dia tinggalkan uang itu, enggak dia tuntut. Dia sudah kasih uang untuk kompensasinya ada. Dia tinggalkan. Ya, dia berdoa kepada Allah, bertawassul dia dengan itu. Kalau seandainya aku meninggalkan itu karena engkau ya Allah, bukakan pintu. Nah, ketika kita berdoa, ya Allah, saya meninggalkan pekerjaan itu yang menghasilkan keuangan bagi saya, tapi menyebabkan saya lalai dalam sholat, saya begini. Ya, kalau seandainya itu adalah saya tinggalkan karena engkau ya Allah, mudahkan aku mendapatkan rezeki. Bukakan pintu rezeki yang lain. Ya, dan kita selalu berupaya, berusaha. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Kemudian juga istri kita mau melahirkan, mungkin ada di operasi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah dikisahkan oleh seorang teman, sudah lama sekali, 2010 kalau nggak salah dia bercerita dengan saya. Ya, bahwasanya dia anaknya yang kedua, anak yang pertama dioperasi, anak yang kedua ini dapat setelah 6 bulan istri dioperasi. Ya, setelah 6 bulan istri hamil. Orang tuanya semua mengatakan sudah gugurkan, anak baru kandungannya 6 bulan. Baru setelah 6 bulan masa hamil lagi gitu kan, sedangkan operasi. Dia bilang enggak, saya harus pertahankan. Nah, pada saat sudah waktu-waktu mau melahirkan, dia pada saat itu susah juga kehidupannya. Dia dapat menjual ayam.
Ya. Kemudian uang sudah ditabungkan karena diprediksi istrinya ini akan dioperasi lagi. Pada saat itu ya biaya dibutuhkan kurang lebih 8 juta. Susah mencarinya. Sudah dapat uang untuk ditabungkan untuk persiapan. Tahu-tahunya katanya malam hari itu datang kawan saya. Dia bilang, teman, tolong pinjam saya uang. Anak saya nggak punya susu. Saya butuh uang untuk minum, untuk susu anak saya. Dia bilang, ini uang saya pinjamkan, ini uang untuk anakmu. Nggak usah dikembaliin untuk susunya. Sementara dia butuh mengumpulkan uang nih. Apa yang terjadi pada dia? Setiap dia berdoa, dia bertawasul. Ya Allah, ya kalau seandainya saya meminjamkan uang itu karena Engkau ya Allah, mudahkan kelahiran anak saya. Itu selalu dia doa. Ya. Pada hari di mana si istri mau melahirkan, memang sudah tidak mungkin lahirkan normal. Karena kondisi sudah letih. Akhirnya diputuskan untuk melahirkan untuk dioperasi. Subhanallah, ketika istri ini sudah di atas meja operasi, nunggu dokter datang. Anak itu meloncat keluar katanya. Ya, dia sudah tidak ada punya tenaga lagi. Anak itu meloncat keluar. Anaknya keluar baru dokternya datang. Ya. Subhanallah, ini adalah hikmah ya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mustahil. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, doa adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin. Bagaimana bentuk doa seorang mukmin itu? Ibnu Qayyim juga menjelaskan di dalam dakwah. Seorang ulama mengatakan, saya tidak melihat perumpamaan doa seorang mukmin itu ya melebihi dari doanya seseorang yang terdampar di tengah laut, di atas papan. Bagaimana cara dia berdoa? Apakah dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku, lalu dia diam? Atau dia selalu berdoa, ya Allah selamatkan aku, tangannya mana menyukoh, menggayuh tarih, tidak tahu kamanyo ke menggayuh, tidak tahu darat ke kemah, tapi dia tetap berdoa, ya Allah selamatkan aku, dan dia berusaha terus sampai dia ke daratan. Ya, jadi berdoa kita selalu, nggak ada orang yang berdoa langsung dia sakit, berdoa dia langsung dia mati, nggak ada. Berdoa terus. Apa yang kita inginkan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat menyukai hamba yang nyinyir dalam berdoa. Di samping itu, kita ikuti dengan usaha. Ya, usaha yang kita bisa mampui. Kemudian kita buka relasi. Boleh jadi kita mau bertanya kepada orang, ada yang buka usahanya atau membutuhkan tenaga dan yang lainnya. Ya. Jangan kita mengurung diri, ya. Kemudian lalu kita mengeluhkan kepada orang, ya, tanpa kita berusaha. Wallahu a'lam. Kita doakan mudah-mudahan kawan yang bertanya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahiran anaknya, ya, diberikan kesehatan untuk ibu dan anaknya. Bagaimana jika kita memiliki saudara kandung yang tidak suka dengan istri kita dan bahkan ingin kita menceraikan istri kita? Hal ini disebabkan karena saudara kita tersebut pernah mendengar istri kita cekcok dengan orang tua saya. Ya. Kita harus cross check dulu. Cekcok dengan orang tua kita ini apa sebabnya? Ya. Sampai mana bentuknya? Yang jelas bagi kita, istri adalah tanggung jawab kita. Tapi orang tua nggak bisa kita ganti. Ya, jangan kita membela istri, terus orang tua kita remehkan. Kalau istri bisa kita ganti, kalau orang tua nggak bisa kita ganti. Ya, nah kita lihat bagaimana, di mana tingkatnya.
Kalau seandainya hal itu adalah hal yang bisa dicarikan komprominya, maka kita akan bisa sampaikan kepada keluarga, kepada saudara kita ini yang membenci istri kita. Ya, apa faktornya? Itu satu. Yang kedua, mungkin boleh jadi kita untuk mengatur jarak posisi rumah kita dengan keluarga kita, karena dengan kedekatan terkadang akan menjadikan clash, ya. Dan perlu kita perhatikan dulu bagaimana atau apa sebab dari saudara kita membencinya, beralasannya kuat atau tidak, dan ini kan bisa kita carikan solusinya insyaallah taala. Bagaimana cara meyakinkan orang tua perihal dalil sunnah tersebut sahih? Karena orang tua perihal jenggot dan isbal tidak wajib hukumnya. Jadi ana disuruh rapikan jenggot. Iya. Dalam masalah ini sebenarnya kita bisa mensiasati dengan keluarga kita. Ada orang subhanallah sedang tidur dicukur jenggotnya oleh orang tuanya. Ya, ada. Tapi setelah itu ya mungkin sedang ngobrol tentang suruh rapiin, kita alihkan pembicaraan dengan yang lain. Ya, pembicaraan apa gitu loh. Kemudian sikap kita ini ke orang tua, ini yang perlu kita perbaiki. Ya, sering kita memberi sikap kita yang baik, insyaallah itu akan ya senang hati orang tua. Terserah anglah gitu ya kan. Ya, pokoknya bagaimana kita bisa bersikap yang baik dengan orang tua kita. Mungkin itu yang menjadi titik poin ya. Terkadang sering kita cekcok dengan orang tua kita atau beda pendapat dengan orang tua kita. Apalagi misalkan orang tua kita adalah punya background keilmuan agama yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Ini juga menjadi masalah. Apalagi misalkan akademisinya tinggi lagi dengan kita, misalkan ya. Nah ini kan menjadi bermasalah. Nah namun dengan cara etika, beradab dan yang lainnya, insya Allah itu akan bisa terjadi bisa carikan solusi ya. Minimal terakhir adalah ialah yang Anda yakini lakukan, yang Anda yakini Anda lakukan. Nah, minimal itulah terakhir gitu ya. Akan tapi dengan cara kita bersikap yang baik, tentu orang tua kita tidak ada yang menginginkan yang buruk dengan kita. Dia pengen adalah kita adalah baik. Ya, itu adalah konsep mungkin dari setiap orang tua. Dia pengen anaknya baik. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.